Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat dan walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Dwisi Honora Harjo, SEMM, dan Bapak Dr. Lukman Hakim, SEMM, selaku tim pembimbing, remedial, serta sebagai tim penguji yang telah memberikan arahan dan dukungannya selama proses penyusunan proposal. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Muins, MSc.MM, selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Universitas Persada Indonesia YAI. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, kehadiran, dan kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir dalam sidang proposal disertasi saya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang saya banggakan, yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan memberikan dukungan, kehadiran, dan doa dari semua pihak menjadi penyemangat bagi saya dalam menjalani tahapan penting ini. Perkenalkan, nama saya Bobi Okbahawi, SEMM, dengan nomor mahasiswa 2366390010, mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Persada Indonesia YAI. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan proposal disertasi saya yang berjudul Model Nilai Perusahaan dengan Intervening Variable Profitabilitas pada Sektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Dalam bahasa Inggris, Model of Firm Value with Profitability as an Intervening Variable in the banking sector listed on the Indonesian Stock Exchange during 2019 to 2024. Semoga paparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai rencana penelitian saya, dan saya sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu tim penguji. Bapak dan Ibu tim penguji, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, khususnya terkait pentingnya sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Pertama, kita bisa melihat bahwa perkembangan ekonomi global yang dinamis menuntut Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor keuangannya. Nah, sektor keuangan sendiri, khususnya subsektor perbankan, itu memegang peranan yang sangat vital sebagai lembaga intermediasi, sebagai agen pembangunan, dan juga menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Pada grafik di sebelah kiri, ini ditunjukkan komposisi nilai perdagangan saham berdasarkan sektor pada tahun 2024. Sektor keuangan yang saya tandai dalam lingkaran merah, ini berkontribusi sebesar 28,54% terhadap total nilai perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Angka ini merupakan kontribusi terbesar kedua setelah sektor energi. Sehingga ini menunjukkan sektor keuangan ini memiliki signifikansi yang tinggi dalam pasar modal Indonesia. Kemudian jika kita perbesar pada sektor keuangan ini, maka grafik di sebelah kanan ini menunjukkan komposisi subsektor yang ada di dalamnya. Nah, subsektor perbankan ini mendominasi dengan kontribusi 83% dari total nilai perdagangan saham untuk sektor keuangan pada tahun 2024. Sisanya terdiri dari perusahaan-perusahaan holding dan investasi sebesar 14%, asuransi, jasa investasi, dan jasa pembiayaannya yang relatif jauh lebih kecil. Nah, berdasarkan data ini, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan merupakan subsektor yang paling dominan dan strategis dalam mendukung aktivitas pasar modal nasional. Oleh karena itu, pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan menjadi sangat penting, baik bagi regulator, investor, maupun pihak manajemen bank itu sendiri. Nah, dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji lebih mendalam determinan profitabilitas dan nilai perusahaan perbankan di Indonesia, terutama dalam konteks perkembangan sektor keuangan yang terus tumbuh secara signifikan.
Bapak dan Ibu penguji, pada slide ini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai latar belakang penelitian. Khususnya dari sisi minat investor, pertumbuhan aset perbankan, dan juga fenomena perdagangan saham perbankan. Pertama, data menunjukkan bahwa jumlah investor pasar modal di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikansi setiap tahunnya, hingga mencapai 10,18 juta pada Desember 2023. Sebagaimana dapat dilihat pada grafik di sebelah kiri, peningkatan minat investor ini sejalan dengan tren pertumbuhan aset perbankan yang juga konsisten naik dari 8.501 triliun pada 2019 hingga menjadi 12.461 triliun pada 2024. Kedua, jika kita perhatikan grafik nilai aset perbankan terlihat rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 7,97% selama periode 2019 hingga 2024. Ketiga, dari data ini juga menunjukkan bahwa selama pandemi COVID-19, aset perbankan tetap resilient dan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan pertumbuhan terus berlanjut setiap tahun hingga sampai pasca pandemi, yang menegaskan ketahanan sektor perbankan ini lebih kuat bahkan terhadap tekanan ekonomi. Namun demikian, terdapat fenomena yang penting untuk dicermati, yaitu meskipun jumlah investor dan jumlah saham yang diperdagangkan meningkat pada tahun 2024, tercatat terjadi penurunan kapitalisasi pasar atau market cap dan volume perdagangan saham perbankan. Nah, hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap kinerja saham sektor perbankan yang berpotensi memicu sentimen negatif dari investor. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi salah satu alasan penting mengapa penelitian mengenai determinasi profitabilitas dan nilai perusahaan perbankan relevan untuk dilakukan. Untuk memahami lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi investor dan kinerja pasar saham perbankan. Latar belakang selanjutnya dapat saya sampaikan terkait fluktuasi kinerja nilai perusahaan. Data menunjukkan adanya fluktuasi return saham yang cukup ekstrim di antara emiten perbankan. Selain itu, terdapat ketimpangan yang signifikan dalam PBV antar bank, di mana bank-bank besar seperti BCA contohnya, itu secara konsisten memiliki PBV tinggi, sementara bank-bank lain, PBV-nya bahkan ada yang berada di bawah 1. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa persepsi pasar terhadap kinerja dan valuasi bank ini sangat bervariasi. Latar belakang penelitian selanjutnya, saya ingin menekankan mengenai peran variable intervening dan juga faktor-faktor yang berpengaruh. Nilai perusahaan perbankan yang diukur dengan PBV ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah profitabilitas yang diukur dengan return on asset sebagai variabel interveningnya. Profitabilitas ini pada gilirannya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal perbankan seperti CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, dan juga faktor makroekonomi eksternal seperti inflasi dan juga nilai tukar. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara komprehensif bagaimana faktor internal dan eksternal mempengaruhi profitabilitas dan nilai perusahaan perbankan di Indonesia. Latar belakang selanjutnya dapat penulis jelaskan, yang pertama adalah terkait stabilitas permodalan yang terjaga. Kita bisa lihat pada grafik ini, CAR menunjukkan tren permodalan perbankan yang terus meningkat dan sehat. Nah, ini menjadi pondasi yang solid bagi industri perbankan. Kemudian kita juga lihat kinerja operasional yang terbukti membaik. Di sini kita bisa lihat efisiensi operasional yang ditunjukkan oleh BOPO ini menunjukkan tren perbaikan yang konsisten setelah tekanan pada awal pandemi. Kemudian kita bisa lihat untuk manajemen likuiditas LDR juga relatif stabil dan terkendali. Memang sempat terjadi tantangan risiko kredit NPL yang meningkat pada periode 2020 sampai 2021, namun kemudian menunjukkan perbaikan. Dan kita bisa lihat juga terkait profitabilitas ROA ini pulih dan mencapai puncaknya. Setelah sempat menurun, profitabilitas ROA berhasil pulih dengan kuat dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2022. Dan ini juga menjadi anomali utama atau inti masalah jika membandingkan nilai perusahaan dibandingkan dengan profitabilitas. Kalau kita bisa lihat di sini nilai perusahaan yang diproyeksikan oleh PBV ini tidak bergerak selaras dengan puncak profitabilitas ROA. Puncak PBV terjadi pada tahun 2021
saat ROA sebenarnya belum maksimal dari risiko kredit NPL juga masih tinggi. Dan saat ROA mencapai puncak pada tahun 2022, ini PBV justru sudah dalam tren yang menurun. Nah, ini menjadi sintesa juga mengenai kesenjangan kinerja dibandingkan dengan persepsi pasar. Di sini terdapat paradoks di mana fundamental yang membaik dan puncak profitabilitas ini tidak diikuti oleh valuasi pasar yang tertinggi. Nah, kesenjangan inilah yang juga mendorong perlunya penelitian untuk membangun model yang dapat menjelaskan hubungan kompleks antar kinerja risiko dan nilai perusahaan. Bapak dan Ibu penguji, pada slide ini saya ingin menjelaskan mengenai research gap yang menjadi dasar justifikasi pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam dan tidak konsisten mengenai pengaruh variabel-variabel fundamental terhadap profitabilitas yang diukur dengan return on asset atau ROA, serta nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV. Tabel ini saya susun untuk menunjukkan secara lebih sistematis perbedaan hasil temuan terdahulu. Untuk variabel CAR terhadap ROA, beberapa penelitian seperti Pompong Bestiadi ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara oleh Cynthia Sianturi dan Dadan Rahardia ini menunjukkan bahwa CAR secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Sementara untuk Yuliana dan Aji TS tahun 2021 ini menyatakan bahwa variabel CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, pada variabel NPL terhadap ROA, sini Anindya Sekardewanti, Paulina Van Rate, dan Victoria Untu tahun 2022 menemukan bahwa NPL memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sementara Santi Marlinda, Slamet Wahyudi, Taufik Hidayat tahun 2022 ini menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan Herianto Prabowo dan Bayuka tahun 2022 ini menemukan bahwa variabel NPL tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan. Selanjutnya, untuk variabel LDR terhadap ROA, sini Novi Srirejeki, Indra Putri, Indra Wijaya 2022 menemukan bahwa LDR memiliki efek positif dan signifikan terhadap profitabilitas. Sementara Restu Ahmad Hidayat, Firsti Ramadona, Amalia Lubis, dan Agus Salim tahun 2022 ini menemukan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap ROA. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Panji Maulana, Sani Dwinta, dan Nayang Helma Yunita tahun 2021 menyatakan bahwa LDR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, untuk hubungan variabel NIM terhadap ROA, ini penelitian yang dilakukan oleh Dinda Fadia dan Nanu Hasanuh tahun 2022 menemukan bahwa NIM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Siagian S. Lidwan, N. Ridwan W., Tanura HI, dan Roni F. tahun 2021 ini menemukan bahwa NIM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Devi Esti Anggraini dan Irma C. tahun 2022 ini menemukan bahwa NIM tidak berpengaruh terhadap ROA. Untuk variabel CAR terhadap PBV, pada penelitian yang dilakukan Hendra Putra dan Faradiah tahun 2023, ini menemukan bahwa CAR berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Sementara untuk penelitian dilakukan oleh Budi Santosa dan Rika Aditya tahun 2021 ini menemukan bahwa CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap PBV. Pada variabel inflasi terhadap PBV, ini ada penelitian yang dilakukan oleh Dimas Suryansah dan Anissa P. tahun 2023. Ini menemukan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PBV. Kemudian penelitian dilakukan oleh Rani Chandra dan Dimas Budi tahun 2021. Ini menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap PBV. Baik Bapak dan Ibu penguji, pada slide ini saya ingin menjelaskan juga mengenai identifikasi masalah yang menjadi dasar penyusunan disertasi ini. Yang pertama, perkembangan ekonomi global yang dinamis mendorong Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan, khususnya dalam pasar modal yang berfungsi sebagai sumber dana bagi perusahaan. Yang kedua, sektor keuangan merupakan sektor yang paling mendominasi dalam pasar modal
Hal ini menunjukkan peran penting bank sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam mendukung perekonomian. Peran ini semakin penting juga untuk memastikan bahwa penyaluran dana berjalan optimal dan mendukung aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Yang ketiga, nilai aset perbankan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari 4.954 triliun pada tahun 2013 menjadi 12.461 triliun pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan ekspansi yang stabil dalam sektor perbankan selama dekade terakhir. Kemudian, yang keempat, terjadi tren penurunan rasio PBV sektor perbankan Indonesia dari 1,65 pada tahun 2019 menjadi 1,31 pada tahun 2024, yang dapat mencerminkan melemahnya persepsi pasar terhadap nilai wajar saham perbankan serta potensi undervaluation yang berkepanjangan. Yang kelima, terdapat indikasi capital adequacy ratio atau CAR ini berpengaruh terhadap return on asset perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Selanjutnya pada poin ke-6, ini penulis juga mengidentifikasi adanya indikasi bahwa BOPO atau rasio efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Ini berarti tingkat efisiensi bank dalam mengelola biaya operasional juga menjadi salah satu penentu utama profitabilitas yang dihasilkan. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi bahwa faktor-faktor fundamental lain yang diduga kuat mempengaruhi profitabilitas. Pada poin ke-7 ini, teridentifikasi adanya indikasi bahwa loan to deposit ratio atau LDR yang mengukur likuiditas dan kemampuan bank dalam menyalurkan kredit juga berpengaruh terhadap return on asset. Selanjutnya, net interest margin atau NIM ini berpengaruh terhadap return on asset atau ROA perusahaan sektor perbankan Indonesia. Yang ke-9, terdapat indikasi NPL berpengaruh terhadap return on asset perusahaan sektor perbankan Indonesia. Identifikasi masalah selanjutnya, di poin nomor 10, terdapat indikasi bahwa inflasi berpengaruh terhadap return on asset untuk perusahaan sektor perbankan Indonesia. Poin ke-11, terdapat indikasi bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap return on asset atau ROA perusahaan perbankan Indonesia. Untuk poin 12, ini terdapat indikasi CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, nilai tukar secara bersama-sama berpengaruh terhadap return on asset perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Poin 13, terdapat indikasi bahwa capital adequacy ratio ini berpengaruh terhadap price to book value perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Kemudian di poin 14 terdapat indikasi bahwa beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh terhadap price to book value PBV perusahaan sektor perbankan Indonesia. Poin 15 terdapat indikasi loan to deposit ratio atau LDR berpengaruh terhadap price to book value PBV perusahaan sektor perbankan Indonesia. Poin 16 terdapat indikasi net interest margin berpengaruh terhadap price to book value perusahaan sektor perbankan Indonesia. Poin 17 terdapat indikasi bahwa non-performing loan berpengaruh terhadap price to book value perusahaan sektor perbankan Indonesia. Di poin 18 terdapat indikasi bahwa inflasi berpengaruh terhadap price to book value PBV perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Di poin 19 terdapat indikasi nilai tukar berpengaruh terhadap price to book value. Di poin 20 terdapat indikasi return on asset berpengaruh terhadap price to book value. Dan di nomor 21 terdapat indikasi bahwa CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, nilai tukar, dan ROA secara bersama-sama berpengaruh terhadap price to book value perusahaan sektor perbankan di Indonesia. Selanjutnya, untuk menjaga agar penelitian ini tetap fokus dan terarah, penulis menetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut. Untuk variabel independen atau variabel X, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan nilai perusahaan, yaitu CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, dan juga nilai inflasi serta nilai tukar. Untuk variabel intervening, ini adalah return on asset sebagai proksi dari profitabilitas. Untuk variabel dependennya, ini adalah price to book value sebagai proksi nilai perusahaan. Untuk objek penelitian, ini dilakukan di perusahaan perbankan yang go public yang terdaftar dan aktif di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitiannya adalah
selama tahun 2019 sampai 2024. Ini merupakan rumusan masalah. Yang pertama, ini apakah CAR secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Yang kedua, apakah BOPO secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Yang ketiga, apakah LDR berpengaruh terhadap ROA? Yang keempat, apakah NIM secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Yang kelima, apakah NPL secara parsial berpengaruh terhadap ROA? Yang poin 6, apakah tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan atau ROA? Yang ketujuh, apakah nilai tukar rupiah terhadap USD secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan atau ROA? Yang kedelapan, apakah CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap USD berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap profitabilitas perusahaan yang dicerminkan oleh ROA? Kemudian nomor 9, ini kita akan mulai masuk kepada price to book value-nya, yaitu apakah CAR ini berpengaruh terhadap price to book value PBV secara parsial. Yang ke-10, apakah BOPO secara parsial berpengaruh terhadap PBV? Yang ke-11, apakah LDR ini secara parsial berpengaruh terhadap PBV? Kemudian, yang poin 12, apakah NIM secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV? Poin 13, apakah NPL secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV? Yang ke-14, apakah tingkat inflasi secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Yang ke-15, apakah nilai tukar rupiah terhadap USD secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan PBV? Yang poin 16, apakah return on asset secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang dicerminkan oleh PBV? Dan yang nomor 17, apakah capital adequacy ratio atau CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi dan nilai tukar terhadap USD dan juga ROA berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan price to book value terhadap perusahaan subsektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2024. Untuk tujuan penelitian dapat disampaikan yang pertama adalah untuk menganalisis dan membuktikan apakah CAR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan atau ROA. Yang kedua untuk menganalisis dan membuktikan apakah BOPO berpengaruh terhadap ROA. Yang nomor tiga untuk menganalisis dan membuktikan apakah LDR berpengaruh terhadap ROA. Yang poin 4 untuk menganalisis dan membuktikan apakah NIM berpengaruh terhadap ROA. Yang kelima untuk menganalisis dan membuktikan apakah NPL berpengaruh terhadap ROA. Yang nomor 6 untuk menganalisis apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap ROA. Yang ketujuh untuk menganalisis dan membuktikan apakah nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh terhadap profitabilitas ROA. Yang nomor 8 adalah untuk menganalisis dan membuktikan apakah CAR, WOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi dan nilai tukar terhadap USD secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan atau ROA. Yang ke-9 untuk menganalisis dan membuktikan apakah CAR berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV. Yang ke-10 untuk menganalisis dan membuktikan apakah beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO berpengaruh terhadap nilai perusahaan atau PBV. Yang ke-11, untuk menganalisis dan membuktikan apakah LDR berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value atau PBV. Yang ke-12, untuk menganalisis dan membuktikan apakah net interest margin berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value atau PBV. Yang ke-13, untuk menganalisis dan membuktikan apakah non-performing loan berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value. Yang ke-14, untuk menganalisis dan membuktikan apakah tingkat inflasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value. Yang ke-15, untuk menganalisis dan membuktikan apakah nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value atau PBV. Yang ke-16, untuk menganalisis dan membuktikan apakah return on asset berpengaruh terhadap nilai perusahaan price to book value. Yang ke-17, untuk menganalisis dan membuktikan apakah CAR,
BOPO, LDR, NIM, NPL, tingkat inflasi, serta nilai tukar, dan profitabilitas perusahaan atau ROA, ini berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan atau price to book value. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Yang terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu manfaat akademis dan juga manfaat praktis. Yang pertama, untuk manfaat akademis, penelitian ini diharapkan memberikan 3 kontribusi utama. Yang pertama ialah menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan model kerangka pemikiran baru, baik dengan memodifikasi maupun memperluas variabel dan periode penelitian ini. Yang kedua, penelitian ini akan menjelaskan secara komprehensif keterkaitan antara faktor-faktor internal dan juga eksternal perbankan terhadap profitabilitas ROA, serta implikasinya pada nilai perusahaan, yaitu PBV. Yang ketiga, hasilnya dapat dijadikan referensi spesifik untuk penelitian di masa depan yang berfokus pada topik yang serupa. Selanjutnya, dari sisi manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi 3 kelompok utama. Yang pertama, bagi manajemen perusahaan. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan profitabilitas dan nilai perusahaan dengan tetap menjaga kinerja fundamental dan mengantisipasi faktor eksternal. Yang kedua, bagi otoritas seperti OJK dan juga Bank Indonesia, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga dalam melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap industri perbankan. Dan terakhir, bagi investor dan calon investor, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengambil keputusan investasi dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menilai prospek perusahaan perbankan. Baik, ini adalah landasan teori yang digunakan dalam penelitian, di mana slide ini adalah landasan teori utama sebagai dasar teori penelitian nilai perusahaan perbankan dan profitabilitas. Tujuan utama sebuah kinerja organisasi itu ialah meningkatkan kinerjanya. Ini merupakan kemampuan perusahaan mencapai tujuan secara efisien. Teori yang pertama adalah teori kinerja organisasi. Di sini, Robin dan Coulter tahun 2012 menyatakan bahwa kinerja organisasi didefinisikan sebagai kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan yang ditentukan. Teori ini mendasari variabel profitabilitas atau ROA. Kemudian, terdapat teori yang digunakan yaitu teori sinyal atau signaling theory, di mana menurut Brigham dan Houston tahun 2019 menyatakan bahwa tindakan yang diambil perusahaan merupakan sinyal atau petunjuk kepada investor mengenai bagaimana manajemen mengelola prospek perusahaan. Informasi kinerja positif akan mengurangi asimetri informasi yang direspon baik oleh pasar. Nah, teori sinyal ini mendasari persepsi investor terhadap PBV. Kemudian, terdapat juga teori keagenan atau agency teori, di mana Jensen dan Mackling tahun 1976 menyatakan teori ini menjelaskan hubungan kontraktual di mana pemegang saham, prinsipal, mempercayakan pengelolaan keuangan kepada manajemen atau agen. Keterbukaan informasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam hubungan ini. Dan teori keagenan ini merupakan penjelasan mengenai hubungan terkait prinsipal dan agen. Untuk teori selanjutnya, ini teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory, di mana Freeman tahun 1984 menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada semua pihak yang memiliki kepentingan, yaitu nasabah, karyawan, pemerintah, dan lain-lain, untuk mencapai kebersihan jangka panjang. Dan teori stakeholder ini mendukung pentingnya tanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya, akan dijelaskan juga mengenai landasan teori yang terkait dengan pasar modal dan penilaian perusahaan.
Ini merupakan dasar analisis nilai perusahaan perbankan di pasar modal Indonesia. Yang pertama ada terkait teori pasar modal, di mana Suat Husnan tahun 2005 menyatakan bahwa pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap instrumen keuangan jangka panjang, yang memungkinkan perusahaan mendapatkan pendanaan dan investor memperoleh keuntungan. Teori ini mendasari pentingnya pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi bank, sehingga pergerakan harga saham mencerminkan persepsi pasar terhadap kinerja. Kemudian, adanya teori harga aset dan risiko, di mana Eduardus Standelius tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap investasi mengandung risiko sistematis atau risiko pasar, dan juga risiko tidak sistematis, yaitu risiko perusahaan. Model seperti CAPM yang diungkapkan oleh Sharpe tahun 1964 digunakan untuk menilai tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset berisiko. Nah, teori ini sangat relevan untuk menjelaskan fluktuasi PBV yang terjadi akibat risiko sistematis dan risiko perusahaan selama periode penelitian. Selanjutnya, adanya teori nilai perusahaan, value of the firm, di mana Harry tahun 2017 ini menyatakan bahwa nilai perusahaan adalah cara pandang investor mengenai keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya yang biasanya tercermin dalam pergerakan harga saham. Teori ini mendasari pengukuran persepsi investor melalui PBV yang menjadi variabel dependent. Selanjutnya, teori mengenai indikator kunci nilai perusahaan, yaitu price to book value. Secara definisi, menurut Gitman dan Zutter tahun 2015, PBV adalah rasio yang membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan. Kemudian, relevansinya diungkapkan oleh Bregan dan Houston tahun 2012 yang menyatakan bahwa PBV sangat cocok untuk menilai sektor perbankan karena memiliki struktur aset dan ekuitas yang tercatat dengan transparan. PBV yang tinggi menunjukkan kepercayaan pasar terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Dan PBV ini digunakan sebagai indikator utama nilai perusahaan dalam penelitian ini. Selanjutnya, landasan teori terkait definisi konseptual variabel penelitian yang ada di penelitian ini. Yang pertama terkait profitabilitas, di mana ini diproyeksikan dengan ROA, yang merupakan juga variabel intervening dalam penelitian ini. Di mana Brigham dan Houston tahun 2020 ini menyatakan bahwa ROA menunjukkan seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Selanjutnya, definisi konseptual untuk CAR atau Capital Adequacy Ratio ini diungkapkan oleh Denda Wijaya tahun 2009, di mana rasio ini mencerminkan proporsi total aktiva bank yang mengandung risiko yang dibiayai dengan modal sendiri. Selanjutnya, definisi konseptual variabel BOPO, di mana ini Fizal Rifai dan kawan-kawan tahun 2013 ini menyatakan bahwa perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi bank itu diwakilkan oleh BOPO. Kemudian definisi konseptual untuk variabel LDR atau loan to deposit ratio ini berdasarkan teori dari Denda Wijaya tahun 2009. Rasio yang dihitung dengan membandingkan total kredit yang diberikan bank dengan dana yang dihimpun merupakan LDR. Kemudian untuk variabel NIM atau net interest margin ini diungkapkan oleh Taswan 2010, yaitu NIM merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola aktiva produktifnya untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih. Untuk landasan teori terkait NPL, ini Denda Wijaya tahun 2009 menyatakan bahwa presentasi jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh bank. Itu merupakan definisi dari NPL. Kemudian untuk definisi konseptual, inflasi, ini diungkapkan oleh Sardono Sukirno tahun 2011. Inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum dan berkelanjutan yang dapat menyebabkan ketidakefisienan dalam operasional perusahaan. Kemudian, untuk definisi konseptual nilai tukar, ini diungkapkan oleh Nopirin tahun 2012, di mana nilai tukar merupakan harga yang menunjukkan perbandingan antara dua jenis mata uang yang berbeda, di mana perbandingan ini disebut dengan istilah exchange rate. Nah, sebagai kesimpulan untuk landasan teorinya dapat dilihat bahwa tujuan utama kinerja organisasi itu adalah kinerja organisasi,
di mana ini merupakan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan secara efisien. Nah, tujuan kinerja organisasi ini akan dicapai melalui adanya pondasi internal dan juga sudut pandang dalam perusahaan. Ini diwakili oleh teori keagenan dan juga teori stakeholder. Dan akan diwujudkan di dalam aksi manajemen dan dikomunikasikan melalui sinyal ke pasar. Nah, ini merupakan teori-teori aksi manajemen dalam pengelolaan profitabilitas, kemudian juga pengaruh lingkungan faktor eksternal dan juga teori sinyal. Kemudian akan diproses dan dinilai di arena yang disebut dengan pasar modal, di mana ini merupakan arena tempat sinyal kinerja diterima dan diproses oleh investor, dan juga teori harga aset dan risiko atau CAPM. Di sini merupakan lapisan yang berikutnya, yaitu investor menilai sinyal kinerja dengan menimbangnya terhadap risiko yang melekat pada perusahaan. Dan akan menghasilkan hasil akhir, yaitu penilaian pasar. Disinilah teori tentang nilai perusahaan, di mana penilaian akhir pasar terhadap kinerja dan prospek perusahaan diukur dengan nilai perusahaan itu sendiri atau PBV. Baik, berikut saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini secara umum dibagi menjadi dua model analisis, yaitu model 1 dan juga model 2. Model 1 ini fokus pada pengaruh faktor-faktor fundamental dan makroekonomi terhadap profitabilitas bank yang diukur dengan return on asset. Faktor-faktor tersebut terdiri dari CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, dan juga nilai tukar. Hubungan ini ditunjukkan oleh panah merah yang mengarah langsung ke ROA. Selanjutnya, H8 ini menunjukkan hubungan antara faktor internal dan makroekonomi secara simultan terhadap profitabilitas. Kemudian untuk model 2, ini merupakan full model. Ini menguji bagaimana semua variabel tersebut mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dengan price to book value atau PBV. Hubungan ini ditunjukkan oleh panah berwarna hijau dari variabel independen menuju PBV. Hubungan ini digambarkan dengan panah biru dari ROA menuju PBV melalui hipotesis H16. Dan akhirnya H17 ini menguji pengaruh semua variabel independen secara simultan terhadap PBV. Nah, dengan kerangka ini, penelitian saya ingin mengidentifikasi faktor-faktor internal dan makroekonomi yang signifikan mempengaruhi profitabilitas bank. Bagaimana profitabilitas berperan dalam meningkatkan nilai perusahaan. Faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi PBV secara langsung maupun tidak langsung. Demikian penjelasan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai hipotesis penelitian secara lebih detail. Baik Bapak dan Ibu penguji, berikut saya sampaikan hipotesis penelitian yang akan diuji. Penelitian ini memiliki 17 hipotesis utama yang dibagi dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama berfokus pada pengaruh terhadap profitabilitas atau return on asset, yaitu H1 sampai H8. H1 ini CAR berpengaruh terhadap ROA, H02 BOPO berpengaruh terhadap ROA, H03 LDR berpengaruh terhadap ROA, H04 NIM berpengaruh terhadap ROA, H05 NPL berpengaruh terhadap ROA, H06 inflasi berpengaruh terhadap ROA, H07 nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap ROA, H08 secara simultan ketujuh variabel ini berpengaruh terhadap variabel ROA. Kelompok kedua ini selanjutnya berfokus pada pengaruh terhadap nilai perusahaan, yaitu price to book value, yang meliputi H09 sampai H17. Yang H09 ini CAR berpengaruh terhadap PBV, H10 BOPO berpengaruh terhadap PBV, H11 LDR berpengaruh terhadap PBV, H12 NIM berpengaruh terhadap PBV, H13 NPL berpengaruh terhadap PBV, H14 inflasi berpengaruh terhadap PBV, H15 nilai tukar rupiah terhadap USD berpengaruh terhadap PBV,
H16 return on asset berpengaruh terhadap PBV dan H17 secara simultan seluruh variabel independen dan ROA bersama-sama berpengaruh terhadap PBV. Dengan rumusan hipotesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh langsung faktor internal bank dan makroekonomi terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan. Juga menganalisis apakah ROA berperan sebagai variabel intervening dalam meningkatkan PBV. Baik, berikut saya paparkan metode penelitian yang saya gunakan dalam studi ini. Pertama, penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah diolah sebelumnya atau sudah dipublikasikan. Data diperoleh dari berbagai sumber resmi, antara lain Bursa Efek Indonesia atau ADX, kemudian Yahoo Finance, Bank Indonesia, Investing.com, dan juga Coinfin.com. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga masing-masing variabel maupun antar variabel itu didasarkan pada skala pengukuran kuantitatif yang dapat dianalisa secara statistik. Ketiga, teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel, yaitu metode yang menggabungkan data cross-section atau perusahaan yang berbeda dengan time series produk yang berbeda, sehingga hasilnya lebih robust dan mampu menangkap dinamika perusahaan variabel sepanjang waktu. Yang keempat, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan sebab akibat antara dua atau lebih variabel, khususnya faktor internal perbankan dan faktor makroekonomi terhadap profitabilitas nilai perusahaan. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada variabel konseptual dan operasional. Variabel yang pertama, profitabilitas, di mana konsep variabelnya ROA adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan laba bersih dari aset yang dimilikinya. Kemudian, ROA ini diukur dengan ukuran laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100 dengan skala merupakan rasio. Yang kedua, capital adequacy ratio, CAR. Konsep variabelnya rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar modal yang dimiliki bank dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko. CAR diukur dengan modal dibagi aset tertimbang menurut risiko dikali 100. Skalanya merupakan rasio. Untuk variabel berikutnya, BOPO, ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional suatu bank dengan membandingkan total biaya operasional terhadap total pendapatan operasional yang diperoleh, di mana ukuran BOPO ini diperoleh dari biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100, dan skalanya merupakan rasio. Untuk variabel konseptual dan operasional berikutnya, ini kita masuk ke LDR, di mana LDR ini merupakan loan to deposit ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu bank dengan membandingkan total kredit yang diberikan dengan total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun. Dengan ukuran LDR sama dengan total kredit yang diberikan dibagi total dana pihak ketiga dikali 100. Skalanya merupakan rasio. Untuk variabel berikutnya, ini NIM, di mana konsep variabelnya net interest margin atau NIM adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bersih dari selisih antara pendapatan bunga yang diterima dan beban bunga yang dibayarkan terhadap aset yang dimiliki. Di mana ukurannya NIM sama dengan pendapatan bunga dikurang beban bunga dibagi aset produktif dikali 100%. Skalanya merupakan rasio. Untuk variabel berikutnya, ini NPL, di mana non-performing loan atau NPL adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit yang disalurkan oleh bank dengan membandingkan jumlah kredit bermasalah atau non-performing loan dengan total kredit yang diberikan. Ukurannya NPL sama dengan total kredit bermasalah dibagi total kredit yang diberikan dikali 100%. Skalanya merupakan rasio. Untuk variabel 7, inflasi, di mana konsep variabelnya tingkat inflasi adalah perubahan persentase harga secara umum dari barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Ukuran yang dilakukan adalah tingkat inflasi sama dengan IHK periode saat ini dibagi IHK periode selanjutnya dibagi IHK periode sebelumnya dikali 100% dengan skala berupa rasio.
Selanjutnya masuk ke variabel nilai tukar. Untuk variabel konseptual dan operasionalnya, nilai tukar exchange adalah perbandingan antara nilai mata uang satu negara terhadap mata uang negara lainnya yang digunakan untuk transaksi internasional. Nilai tukar dapat diukur menggunakan kurs jual dan kurs beli yang disediakan oleh bank sentral atau pasar valuta asing, di mana ukuran perubahan nilai tukar atau persentase ini diukur dengan nilai tukar akhir dikurangi nilai tukar awal, dibagi nilai tukar awal dikali 100%, dan skalanya nanti akan menghasilkan sebuah rasio. Dan yang variabel ke-9 ini PBV, ini merupakan nilai perusahaan yang dipromosikan dengan price to book value atau PBV, di mana PBV adalah rasio yang digunakan untuk mengukur nilai pasar suatu perusahaan dibandingkan dengan nilai bukunya. Dengan ukuran PBV sama dengan harga pasar saham dibagi nilai buku per saham. Dan skala yang digunakan adalah berupa rasio. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi, penelitian ini menggunakan seluruh perusahaan yang termasuk dalam subsektor perbankan konvensional dan terdapat di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan dilakukan selama tahun 2019 sampai 2024 dengan total sebanyak 46 perusahaan perbankan. Untuk sampel, metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu jenis perusahaan adalah subsektor perbankan umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2019 sampai 2024. Dan perusahaan tersebut mempublikasikan laporan tahunan annual report, juga laporan publikasi triwulanan, dan juga data atau rasio keuangan yang dibutuhkan selama tahun tersebut secara online selama 6 tahun berturut-turut, yaitu dari tahun 2019 sampai 2024. Kemudian perusahaan tersebut tidak pernah delisting selama periode penelitian. Kemudian perusahaan tersebut tidak mengalami merger atau akuisisi selama tahun penelitian. Dan yang terakhir ialah memuat data lengkap sesuai dengan kebutuhan variabel yang diteliti selama periode penelitian. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya akan disampaikan mengenai uji kesesuaian model regresi data panel. Baik, untuk memilih model regresi data panel yang paling sesuai, ini kita memilih antara model CEM, FEM, dan REM. Nah, sebagai awal untuk pemilihan kesesuaian model ini kita lakukan yang pertama adalah uji Chow. Uji Chow ini membandingkan antara CEM dan FEM, di mana uji Chow ini apabila H0 profitabilitas cross section F-nya lebih besar dari 0,05, maka yang dipilih adalah CEM. Namun H1 apabila profitabilitas cross section F kurang dari 0,05, maka yang dipilih adalah FEM. Nah, jika yang dipilih adalah FEM hasilnya, maka kita akan melakukan uji Hausman dengan membandingkan FEM dibandingkan dengan REM. Sementara apabila hasilnya dipilih CM, maka perlu dilakukan untuk uji Lagrange multiplier untuk membandingkan apakah yang paling cocok CEM atau REM. Nah, untuk uji Hausman sendiri nanti akan dilakukan dengan menggunakan hipotesis H0 jika profitabilitas cross section random lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah random effect model atau REM. Sementara hipotesis 1, jika nilai probabilitas cross section random atau ini kurang dari 0,05, maka model yang dipilih adalah fixed effect model atau FEM. Nah, jika telah dilakukan uji Hausman, maka akan terpilih model yang paling sesuai untuk regresi data panel. Apakah fixed effect model atau random effect model. Sementara untuk uji Lagrange sendiri, apabila yang dipilih adalah CEM, maka ini memiliki hipotesis 0. Jika nilai Bruce Pagan besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah common effect model. Namun,
Jika nilai Bruce-Pagan ini lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah Random Effect Model atau REM. Dengan mengikuti alur pohon keputusan ini, secara sistematis, penulis akan dapat memilih satu model yang terbaik, apakah CEM atau FEM atau REM, yang paling sesuai dengan karakteristik data penelitian. Model yang terpilih inilah yang nanti kemudian akan digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya. Kemudian kita masuk ke slide uji asumsi klasik, di mana dalam penelitian ini akan dilakukan juga yang pertama uji normalitas. Ini bertujuan untuk memastikan residual atau error berdistribusi normal. Metode pengujian yang dilakukan adalah uji Jared-Bera atau Komolgor-Smirnov dengan melihat histogram residual. Kriterianya adalah apabila nilai p-value lebih besar daripada 0,05, maka data tersebut terresidu secara normal. Kemudian uji asumsi klasik yang dilakukan berikutnya adalah uji multikolonialitas, di mana tujuannya memastikan tidak ada korelasi tinggi antara variabel independen. Dengan metode pengujian menggunakan variance inflation factor atau VIF dengan toleransi value. Kriterianya apabila VIF kurang dari 10 dan toleransinya lebih besar daripada 0,1. Uji asumsi klasik selanjutnya yang dilakukan adalah uji autokorelasi dengan tujuan memastikan residual tidak saling berkorelasi antar periode. Metode pengujian dilakukan adalah Durbin-Watson test dengan kriteria Durbin-Watson mendekati angka 2, ini tidak terdapat autokorelasi. Kemudian uji yang selanjutnya adalah uji heterokedastisitas dengan tujuan memastikan varian error konstan homostokastitas. Dengan metode pengujian uji Glaser, uji Bruce-Pagan, scatterplot residual. Kriterianya adalah p-value lebih besar daripada 0,05, ini tidak terdapat heterokedastisitas. Bapak Ibu penguji yang terhormat, pada saat ini penulis akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang akan digunakan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, penulis menggunakan metode regresi data panel. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis data yang merupakan gabungan dari data time series, yaitu data dari tahun 2019 sampai 2024, dengan data cross-section, yaitu data dari 30 perusahaan bank yang menjadi sampel. Kombinasi ini memungkinkan analisis hubungan antar variabel secara lebih komprehensif. Pertama, model regresi 1. Ini dirancang untuk menguji determinan dari profitabilitas ROA. Model ini akan menganalisis bagaimana variabel-variabel independen, yaitu CAR, BOPO, LDR, NIM, NPL, inflasi, dan nilai tukar ini secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas yang diukur dengan ROA. Kedua, model regresi yang selanjutnya adalah yang dirancang untuk menguji implikasi terhadap nilai perusahaan atau PBV. Model kedua ini lebih komprehensif. Model ini akan menguji bagaimana semua variabel independen tadi ditambahkan dengan ROA sebagai variabel intervening secara bersama-sama mempengaruhi nilai perusahaan yang diukur dengan PBV. Di dalam persamaan ini, alfa merupakan nilai konstanta, beta adalah koefisien regresi, dan epsilon merupakan tingkat kesalahan atau standar error. Melalui kedua model inilah, seluruh hipotesis penelitian akan diuji secara empiris. Setelah model regresi data panel terbaik ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pada slide ini, penulis akan menjelaskan 3 alat uji statistik utama yang akan digunakan. Yang pertama adalah uji parsial atau uji T. Sebagaimana dijelaskan oleh Ghazali tahun 2021, uji parsial atau uji T ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian yang kedua adalah uji simultan atau uji F, di mana pengujian hipotesis F ini digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan keseluruhan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan
Yang terakhir adalah uji koefisien determinasi, di mana uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi yang dilambangkan dengan variabel R kuadrat menunjukkan besarnya variasi total pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Semakin R kuadrat mendekati nilai 1, semakin baik variabel dalam model regresi tersebut, mewakili permasalahan yang diteliti. Baik, demikian Bapak dan Ibu pemaparan mengenai proposal disertasi yang dapat penulis sampaikan. Penelitian ini diajukan atas dasar adanya fenomena paradoksal antara kinerja fundamental perbankan dengan persepsi nilai di pasar, serta adanya kesenjangan-kesenjangan pada penelitian-penelitian terdahulu. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih memerlukan banyak penyempurnaan, oleh karena itu masukan, kritik, serta arahan yang membangun dari Bapak Ibu penguji sangat penulis harapkan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.